Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 49. Kesal lihat kelakuan suaminya yang terlalu bucin akut. Maafkan ibu juga ya nak. Andaikan keadaan ibu tidak sakit, sakitan mungkin kamu tidak akan berbuat jahat, balas ibunya Rahmat. Pria itu mengangguk pelan, lalu memeluk ibunya dan kembali menangis penuh penyesalan. Bertanggung jawablah atas perbuatanmu ya nak, dan bertobatlah, jangan mengulangnya kembali. Mereka orang baik yang mau menanggung pengobatanmu saat ini. Padahal kamu sudah membuat kelakuan kesalahan yang fatal pada keluarga mereka, imbuh ibunya Rahmat dalam pelukannya. Iya Bu, Rahmat akan bertanggung jawab dan bertobat. Setiap perbuatan kejahatan pasti harus menerima resiko hukumannya yang setimpal. Untuk kasus Rahmat sendiri masih dalam pembicaraan keluarga Fatih dan Jihan. Tapi setidaknya Rahmat sementara ini jadi saksi kunci atas tindak tanduknya Kinan. Lalu, bagaimana keadaan Kinan di kantor polisi? Tidak ada satupun keluarga yang menemui Kinan. Kecuali Papa Gibran dan Mama Winda datang ke sana untuk melanjutkan laporan kasus kejahatan Kinan. Tapi mereka berdua menyempatkan untuk menjenguk Kinan. Sepertinya ayahmu kabur ya Kinan. Anaknya masuk penjara tapi tidak diurusi sama sekali, sindir Papa Gibran. Kinan hanya bisa menggeram dan memicingkan netranya kepada kedua orang tua Fatih. 2 hari kemudian, Fatih sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah setelah keadaan luka jahitan yang ada di bagian perutnya sudah mengering. Keluarga kecil ini kembali berkumpul di rumah. Ezra yang hanya bisa datang menjenguk di jam siang ketika papanya dirawat. Ezra tampaknya merindukan mama sambungnya. Sejak kepulangan Jihan dan Fatih, Ezra selalu merengek minta digendong Jihan. Ezra, kasihan mama dari tadi gendong kamu terus. Turun yuk nak. Bujuk Fatih gak tega dari tadi lihat Jihan ngurus dirinya sambil gendong bocah tampan itu. No papa, Zra na au tuyuk. Zra angen mama o, balas Ezra menggelengkan kepalanya cepat. Fatih menghela napas melihat istrinya lagi merapikan bekas makan malam mereka berdua di meja makan. Sayang, sudah biar Bik Murni saja yang merapikannya, mending kamu duduk di sini. Pinta Fatih sembari menepuk dudukan sofa yang kosong di sampingnya. Nanggung pah, ini sebentar lagi rapi kok, tolak Jihan. Walau sedang menggendong Ezra tapi gerakannya lincah. Sudah non, biar bibi saja yang merapikan mejanya. Bik Murni yang baru saja datang dari dapur buru mengambil gelas dari tangan Jihan. Kalau sudah begini ya ikuti kata suaminya saja. Mama Zra au cucu, pinta Ezra dengan membulatkan bola matanya. Tapi Dede duduk sama papa dulu ya, baru mama bikinkan susu, balas Jihan sembari membalas tatapan imut anak sambungnya. Ezra menganggukkan kepalanya, lantas Jihan melangkahkan kakinya menuju tempat Fatih duduk. Nah dari tadi dong Ezra turun, jangan digendong terus sama mama, ucap Fatih sembari mengambil alih Ezra dari gendongan Jihan.
Ingat Pah, jangan gendong Ezra, kasihan luka di perutnya, ingat Jihan. Masih ngeri sedap kalau perut suaminya tak sengaja kena tangan atau kaki Ezra. Iya sayangku, ini sudah hati kok, jawab Fatih sembari tersenyum hangat. Papa mau dibuatin kopi gak? Biar sekalian, tanya Jihan sebelum memutar balik badannya. Boleh deh sayang, udah hampir seminggu gak minum kopi buatan istri tercinta. Jawab Fatih sembari mengedipkan salah satu netranya, bikin Jihan tergidik saja. Oke, tunggu sebentar ya suamiku, anakku, jawab Jihan agak centil. Iya sayangku, istriku, jangan lama ya, nanti aku rindu berat. Seloroh Fatih tak mau kalah sembari terkekeh pelan. Jihan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat menuju dapur. Big Murni yang sejak tadi berada di keluarga kecil majikannya jadi suka senyum sendiri melihat pasangan suami istri tersebut. Sudah banyak perubahan dan jelas sangat berbeda waktu pertama kali mereka berdua menikah. Fatih kini kembali lembut dan suka sekali merayu istrinya. Sementara Jihan juga banyak tersenyum, terkadang juga suka kesal lihat kelakuan suaminya yang terlalu bucin akut. Semoga keluarga Pak Fatih bahagia selalu, dan segera ada dedenya buat Ezra, doa Big Murni dalam hatinya. Usai membuatkan susu botol dan kopi hangat, Jihan kembali ke ruang tengah. Waktunya mimi cucu, ucap Jihan menyodorkan botol susu ke Ezra dan cangkir kopi untuk suaminya. Hol cucu, balas Ezra menyambut botol susunya dan langsung nyotnya. Makasih ya sayang kopinya, duduk sini, pinta Fatih menepuk sisi sofa di sampingnya. Lantas Jihan menjatuhkan bokongnya di samping suaminya. Dan tak lama si bocah kecil naik ke atas pangkuan Jihan dan kembali mengedot botol susunya. Fatih hanya bisa menggelengkan kepalanya lihat kelakuan anaknya yang tidak mau mengalah. Gak boleh sekali lihat papanya dekat sama mama, sambungnya. Jangan cemburu sama anak sendiri Pah, tegur Jihan ketika melihat wajah suaminya masam. Fatih menyesap kopinya terlebih dahulu, lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian merangkul pinggang istrinya dari belakang dan membawa tubuh istrinya bersandar pada sisi tubuhnya. Habisnya dari tadi Ezra menguasai kamu terus, masa aku gak kebagian, rengek Fatih terdengar manja. Jihan menolehkan wajahnya ke samping untuk menatap suaminya. Salah satu tangannya pun terukur menyentuh rahang Fatih yang sudah kembali ditumbuhi bulu halus. Pah, wajar dong kalau Ezra manja sama mamanya. Udah hampir seminggu Jihan gak ngurus Ezra. Jadi biarkan Ezra manja sama Jihan ya. Papa ini juga makin lama kok jadi manja begini. Biasanya sok galak, imbuh Jihan dengan mendelikkan netranya berulang kali. Fatih merapikan surai Jihan yang sedikit menutupi wajah gadis itu, lalu diselipkannya ke bagian belakang daun telinga Jihan. Entahlah, kenapa aku ingin selalu manja denganmu, sayang. Boleh kan? Malah balik bertanya Fatih pada Jihan. Seminggu bersama, sama di rumah sakit, membuat mereka berdua semakin mengenal lebih dalam. Dan sudah mulai ada chemistry di antara hubungan mereka berdua.
Serta Jihan sudah tak lagi canggung jika suaminya menunjukkan love language-nya tanpa ada rasa risih. Ya, hati Jihan sudah mulai menerima jika Fatih adalah sosok pria yang memang jodohnya menjadi suaminya. Bayangan rasa suka pada Benny semakin lama pudar dengan rasa cinta dan perhatian dari suaminya. Boleh manja kok, Pah. Tapi papa gak boleh cemburuan sama anak sendiri dong, pinta Jihan lembut. Pria itu mengangguk paham kemudian mendekati wajah Jihan dan mengecup lembut pipi istrinya. Malam ini, sayang jadikan kalau malam ini kita tidur sekamar, tidak pisah ranjang lagi. Tanya Fatih memastikan kembali perbincangan mereka berdua di rumah sakit tempo hari. Kala itu Fatih hanya ngobrol ringan sama Jihan tentang rumah tangga mereka berdua. Dan di saat itulah dia menyinggung kamar mereka masing-masing. Memang Fatih tidak meminta haknya sebagai suami pada Jihan. Tapi setidaknya mereka berdua mulai belajar menerima satu sama lain tanpa menuntut hal yang berbau intim. Walau sebenarnya wajar saja, toh mereka pasangan sah di mata agama dan negara. Iya, Pak, kita tidur sekamar, tapi ternyata masih ada keraguan dalam benak Jihan, dan raut keraguan tersebut terbaca oleh Fatih. Aku sudah mengganti semua perabotan di kamar utama, tidak ada lagi benda yang berkaitan dengan embun. Aku ingin membangun kehidupan baru denganmu. Dan aku mengerti kalau kamu merasa jika kamar utama masih ada kenanganku dengan embun, kan? Tanya Fatih dengan lembutnya. Iya, Pah, bukan maksudnya Jihan egois, tapi bolehkan kalau hanya Jihan yang ada di hati Papa saat ini? Balik bertanya Jihan. Fatih menatap hangat istrinya tersebut, bibirnya mengukir senyuman penuh arti. Hatiku hanya ada namamu sayangku, hanya Jihan, wanita yang aku cintai. Ucap Fatih dengan lembutnya, wajahnya semakin dekat hingga bibirnya menyapa lembut bibir Jihan. Puh, hah. Fatih langsung menarik wajahnya dan menatap bulat ke arah anaknya. Astagfirullah, perasaan nih bocah udah merem. Kenapa dia bangun? Ucap Fatih sambil garuk kepalanya yang abis kena getok. Papa nih tium Mama Zra, dak oleho. Kesal Ezra dengan tangannya yang masih pegang botol susunya yang sudah kosong. Memang susah kalau punya anak terlalu posesif sama mamanya. Mau bermesraan sama istri sendiri mana kena getok lagi. Padahal sebelumnya Fatih sudah melihat kalau mata anaknya udah terpejam di pangkuan istrinya. Nasibnya papa ikan paus. Kini, Jihan tampak sedang menidurkan Ezra di kamar bocah tersebut. Dan sang suami turut berada di sana dengan kesabaran tingkat tingginya menunggu istrinya. Sayang, Ezranya sudah pulas, kita ke kamar yuk. Ajak Fatih mulai bergerak mau menarik tangan istrinya agar bangun dari ranjang anaknya. Sebentar, Pah, takut nanti terbangun lagi. Mending papa duluan aja ke kamar, nanti Jihan nyusul. Pinta Jihan agak pelan bicaranya takut bikin Ezra bangun. Fatih kembali duduk di tepi ranjang.
Aku tungguin aja, jawab Fatih pasrah. Dipandangnya istrinya lekat saat mengusap punggung anaknya sembari bersenandung merdu. Pria itu merasa beruntung punya istri yang sayang dan mengutamakan anaknya, walau dirinya tidak jadi prioritas utama istrinya. Andaikan saja dia memilih wanita lain sebagai istrinya, belum tentu anaknya dapat kasih sayang seperti layaknya ibu kandung. Sekitar setengah jam kemudian Jihan sudah bisa memastikan anaknya sudah pulas dan bisa ditinggal dengan babysitternya. Sudah sayang? Tanya Fatih. Jihan mengangguk pelan sembari beranjak dari ranjang dengan gerakan slow motion. Dan Fatih sudah tentu menggandeng tangan istrinya, kemudian sama keluar dari kamar Ezra. Dan tanpa melangkahkan kaki yang banyak, hanya beberapa langkah ke samping kanan sudah ada kamar utama. Fatih mengiring istrinya masuk ke kamar utama. Jika tempo hari Jihan dipaksa masuk sekarang, untuk malam ini gadis itu masuk tanpa paksaan. Seketika kakinya sudah masuk, netra Jihan mengedari pandangannya ke semua arah. Jihan agak terhenyak jika apa kata suaminya barusan memang benar. Segala furnitur, ranjang, desain interiornya sangat berbeda. Tidak ada bingkai foto pernikahan Fatih dan Embun. Yang terpajang kini foto pernikahan mereka berdua dengan Ezra berada di antara mereka berdua. Fatih memperhatikan ekspresi istrinya yang masih memandang kamar mereka. Kemudian dia merangkul pinggang istrinya dari belakang. Gimana sayang? Kamu suka sama interiornya? Kalau kamu tidak suka nanti bisa direnovasi lagi, usul Fatih. Tangan Jihan terulur mengusap lengan suaminya yang melingkar sempurna di perutnya. Ini sudah cukup bagus kok, Pak. Sayang uangnya kalau buat renovasi lagi. Paling nanti aku minta beberapa barang untuk dibeli ya, Pak, jawab Jihan. Ya sayang, kalau ada yang mau kamu beli, beli saja ya. Dan boleh aku minta sesuatu gak sayang? Tanya Jihan. Nah, jantung Jihan sudah mulai berdiskoria nih, apalagi hanya mereka berdua di kamar. Tidak ada pawang kecil yang bisa ngetok Fatih. Minta apa, Pak? Tanya Jihan, suaranya agak tercekat dan tak berani menolehkan wajahnya ke samping. Aku minta kalau kita hanya berduaan, panggil aku Mas aja ya, bisa kan? Suara Fatih terdengar setengah berbisik, napas hangatnya pun seakan menyapa tengkuk Jihan bikin gadis itu diam resah. Oh, bisa kok Mas. Langsung cepat Jihan menjawab dengan perasaan leganya. Usai Jihan menjawab, tanpa aba Fatih mengangkat tubuh istrinya. Mas, seru Jihan terkesiap saat tubuhnya terasa melayang ke udara, lalu buru merangkul leher suaminya. Dan pria itu menatap dalam sembari melangkah menuju ranjang baru. Duh, Jihan belum siap nih. Batin Jihan mulai dak-dikduk, walau tahu suaminya tidak akan meminta haknya sebagai suami. Langkah kaki Fatih sudah sampai di tepi ranjang, kemudian dia merebahkan tubuh istrinya perlahan ke atas ranjang. Dia sempat terkekeh kecil melihat wajah istrinya yang mulai panik. Mas, wajah Jihan semakin panik melihat suaminya turut naik ke atas ranjang. Ya sayang, jawab Fatih santai, tatapannya masih belum berubah. Anu mas,
Jihan jadi bingung mau ngomong apa, malah dia menggigit kuku jarinya sembari mendelik, delikan netranya berulang kali. Dan yang ada malah Fatih tertawa melihat tingkah istrinya kayak bocah yang lagi diomelin sama emaknya. Bersambung.